Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Kaifa warahmatullahi halukum? wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kaifa halum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni sholat berjamaah asar di masjid kita ini, Syekh. Alhamdulillah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Kurang lebih 5 hari lagi pemerintah sudah memutuskan kalau kita di Indonesia ini Idul Adha-nya kalau tidak salah tanggal 10, Syekh. Bagaimana kalau yang orang yang tanggal 9 itu, Syekh? Sebagian di negara lain ada yang tanggal 9. Kalau negara kita atau negara itu di sebelah barat daripada Indonesia itu wajar. Jangan negara itu sebelah timur. Karena perjalanan matahari lebih cepat daripada bulan. Jadi kecepatan matahari daripada bulan dalam satu hari, satu malam itu lebih kurang 55 menit. Jadi kalau memang seperti Arab Saudi, duluan hari raya di sana wajar. Nah, karena cepat lebih matahari cepat di sana Syekh, matahari ini. Baik, berhubung sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha ataupun hari raya Kurban dan juga hari raya Haji, insya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bertanya tentang kurban, Syekh. Nah, kebetulan kemarin kita sudah buat videonya, cuman ada kesalahan teknis, yaitu tidak ada suaranya, Syekh. Nah, jadi alangkah baiknya kami buat kembali. Nah, untuk mengulangi pertanyaan, Syekh, pertanyaan yang pertama, usia hewan itu, Syekh, berapa kira-kira usia hewan itu yang wajib untuk bisa dikurbankan, Syekh? Alhamdulillah, salam dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masalah kurban, umur binatang yang mau dipakai atau yang bisa dipakai, jika kambing harus masuk 2 tahun. 2 tahun atau lebih, atau begitu juga biri-biri. Iya. Adapun kalau sapi atau kerbau, sapi atau kerbau, yaitu yang masuk 3 tahun. 3 tahun atau lebih. Nah, adapun kalau unta 4 tahun masuk 5 tahun baru bisa dipakai. Ya. Kurang daripada itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai untuk berkurban, ya, Syekh. Iya. Jadi ada 4 jenis hewan yang bisa dipakai kurban, ya, Syekh. Ada unta, sapi, kerbau dan sejenisnya. Kemudian ada kambing, baik itu kibas ataupun biri-biri. Mana yang lebih afdal, Syekh? Kalau memang ada, paling bagus adalah kibas. Kibas, ya, Syekh. Ya, dan memang paling enak dimakan. Apakah di negara kita tidak ada kibas, Syekh? Kalau kibas asli, kalau di daerah kita ada saya lihat. Kalau di Jawa. Oh, di Jawa, ya. Saya pernah di Pasuruan, di Sulawesi, di Jawa Timur. Banyak itu belum saya jumpai. Ya, karena ada pantaknya itu besar seperti bola. Oh, gitu. Nah, itu tadi berarti kalau kambing jenis hewan yang bisa itu dikurbankan berumur 2 tahun. Sementara kalau sapi itu berumur 3 tahun ke atas. Kemudian kalau unta itu berumur 4 sampai 5 tahun ke atas, ya, Syekh. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah berkurban dengan hewan yang cacat, Syekh? Atau misalnya dia terkena virus, berkudis, kemudian ada telinganya hilang, tanduknya hilang, bagaimana, Syekh? Ini kalau betul-betul penyakit seperti kudis atau dibuka daripada tanduknya, atau kena virus seperti manusia corona, itu tidak bisa dipakai karena cacat. Atau disobek telinganya, tak bisa. Kecuali kalau memang waktu lahir tak apa-apa. Atau tanduknya memang tidak bisa memanjang, tak apa-apa. Tidak sempurna panjangnya, tidak jadi masalah.
dia cacatnya sedari lahir ya Syekh. Ya, Tapi apabila memang disengajakan berarti tidak boleh digunakan untuk berkurban. Kemudian tambah seperti buah pinggang. Kalau memang buahnya itu, buah pinggangnya itu hanya memang satu, tidak menjadi masalah. Jangan dibuka. Oh gitu Syekh ya. Ya. Baik. Nah itu tadi penjelasan masalah apakah boleh hewan itu yang cacat kita gunakan untuk berkurban. Kemudian yang ketiga, bolehkah berkurban dengan hewan yang sedang hamil Syekh? Nah. Adapun binatang yang hamil atau yang masih menyusui, Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyaka anil hamili wal murdi. Saya mengingatkan daripada kalian, jangan memakai atau berkurban daripada binatang yang hamil, yang begitu juga yang masih menyusui. Karena siapa yang memakan anaknya atau siapa yang mau menyusui anaknya itu. Iya betul. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang. Melarang berarti ya Syekh? Ya, bukan haram betul, tapi itu mubazir jadinya. Sebaiknya sebelum dibeli untuk dijadikan hewan kurban diperiksa dulu ya agar tidak hamil. Ya. Kalaupun ternyata hamil Syekh bagaimana tuh Syekh? Artinya bukan artinya jatuh. Maksud jatuh ini sah. Tetap boleh kurban ya. Tetap sah kurban. Ya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya ini terkait kepada si pengkurban itu sendiri Syekh. Nah, kemudian bagaimana seseorang yang ingin berkurban tapi sementara dia juga memiliki hutang Syekh. Nah, dia memiliki hutang sama orang lain, tapi dia juga ingin berkurban. Mana yang harus didahulukan Syekh? Harus kita lihat situasi. Jika orang ini sebenarnya punya hutang, juga mau berkurban. Iya. Tapi dia belum membayar hutangnya, tapi untuk membayar hutangnya itu alhamdulillah ada, cuma belum sempat membayar, tak apa-apa berkurban. Tidak apa-apa. Tapi kalau memang hanya itu duitnya, tak usah jangan berkurban. Karena utang itu ada wajib. Meskipun sama-sama penting, tapi yang harus didahulukan itu membayar hutang ya Syekh. Iya. Baik, itu sudah terjawab satu pertanyaan tentang simpang kurban. Artinya jika seseorang memiliki hutang tapi juga dia ingin berkurban, maka yang harus didahulukan adalah membayar hutangnya ya Syekh. Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah berkurban dengan cara berkongsi atau patungan Syekh? Nah, seperti misalnya kita di sini satu sapi ada 7 orang dengan membayar sekian dengan sekian. Bagaimana hukumnya Syekh? Ini masalah ini ijtihad daripada ulama kita, karena sekurang-kurangnya kalau kita berkurban itu yang dia kerjakan Rasul adalah 1 kambing. Sedangkan satu sapi itu bisa menanggulangi 7 kambing. 7 kambing. Makanya bisa kita berkongsi 7 orang. Satu sapi. Ya, 1 sapi. Ya jangan lebih. Adapun kurang, umpamanya saya dengan anak, karena kami alhamdulillah punya sedikit, kamu bayar separuh, saya bayar separuh, berdua tuh. Lebih bagus. Atau sendirian karena dia mampu. Nah, lebih bagus lagi. Ya, karena Rasulullah SAW terakhir berkurban di Mina 100 ekor. Masya Allah. Unta. 1 ekor di Mina. 100 ekor unta ya. 60 dia sembeli sendiri, diserahkan kepada Ali 40. Masya Allah. Jadi artinya tidak mengapa ya Syekh ketika kita berkongsi ataupun patungan untuk membeli 1 ekor sapi dengan 7 orang ya Syekh. Tidak boleh. Pahalanya tetap sama ya Syekh, dengan artinya sama dengan tetap membeli kita 1 ekor kambing ya Syekh ya. Iya. Nah, kemudian terjadi di perselisihan masyarakat ini Syekh, katanya sebagian orang ada yang bilang tidak boleh berkurban karena dia belum berakikah. Nah, bagaimana Syekh? Nah, juga kita lihat situasinya juga. Jika orang ini memang belum pernah berakikah, akan tetapi dia mempunyai artinya ke lapangan, dia rasa kalau saya
bisa juga berakikah nantinya, tapi ini karena waktu mepet. Iya. Karena waktu kurban itu hanya 4 hari. Tak apa-apa, kurban aja dulu. Setelah itu baru akikah. Akikah. Ya. Jadi tidak jadi mengapa kalau seseorang itu ingin berkurban meskipun dia belum akikah ya, Syekh? Iya, belum. Sama masalah. Ya, menjadi masalah. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, Syekh, masalah ketika kurban itu sendiri sudah disembelih, nah masalah dagingnya ini, bolehkah memberi daging itu kepada yang berhak dengan daging itu sudah dimasak, ataukah harus memang diberikan secara mentah-mentah, Syekh? Adapun masalah dagingnya, apakah mana yang bagus? Yang baiknya kalau akikah diberikan mentah kepada yang berhak. Akan tetapi andainya dimasak, itu tidak menjadi masalah. Sama dengan akikah. Kalau akikah bagusnya dimasak dulu, baru disedekahkan. Tapi andainya disedekahkan sebelum dimasak, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Hanya kemuliaannya. Iya, berarti berkurban lebih mulia kalau itu dikasih daging yang mentah yang sudah apa ya, Syekh? Iya. Nah, kemudian daging itu apakah boleh dimakan si pengkurban itu sendiri, Syekh? Adapun orang yang berkurban, apakah bisa memakan daging kurbannya itu? Boleh saja. Boleh saja. Guru kita jelaskan di dalam fikih atau mazhab kita seperti Imam Syafi'i, yang penting jangan lebih daripada 1/3. 2/3 itu disedekahkan kepada fakir miskin atau keluarganya agak miskin, kurang mampu. 1/3 itu dimakan, tidak menjadi masalah. Jangan lebih. Ya, kurang tak menjadi masalah. Dan yang paling mulia dimakan orang yang berkurban itu adalah hatinya. Hatinya ya, Syekh? Hatinya. Oh, begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya si pengelola, misalnya kita masjid ini pengelola ada panitia kurbannya, bolehkah dia mengambil sisa-sisa seperti misalnya kakinya, kulitnya, ususnya, segala macamnya, Syekh? Tanpa seizin si pengkurban. Iya, si pengkurban. Ini makanya kita beberapa sebelumnya dilaksanakan memang sudah dijelaskan kepada orang berkurban bahwa begini-begini, dan orang berkurban ini serahkan penuh kepada orang yang mengelolanya. Makanya orang yang mengelola itu harus orang tahu juga. Jangan tidak tahu. Iya, betul. Yang menjadi masalah saya lihat kadang-kadang ada orang melebihi daripada hak yang mau diambil. Umpamanya dia bekerja. Iya. Sudah dijelaskan atau sudah dibagi oleh panitia, setiap bekerja itu 1 kilo atau 2 kilo, 1 kilo. Dia ambil 3 kilo. Ini tak boleh. Tidak boleh. Kan tidak mengambil haknya. Iya. Begitu juga petugas ini, yang penitianya itu ya, artinya maksudnya penitia pengurus. Iya. Dia mengambil lebih daripada hak-haknya dia. Kalau seperti haknya sendiri kan memang sudah diserahkan penuh, tak masalah. Pernah popan nah. Tak boleh ya, Syekh, disembunyikan, diambil kakinya 4-4-nya, ya kan? Nah, itu berarti juga perlu untuk menjadi pertimbangan bagi kita, meskipun kita tidak mampu berkorban, tapi kita sebagai pengelola ataupun panitia di satu tempat juga harus mewaspadai bahwa itu suatu pekerjaan yang tidak baik ketika kita mengambil hak bukan milik kita ya, Syekh. Nah, oleh karena itu semoga kita yang berkurban segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sebagai pengurus juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Syekh, penjelasannya tentang mengenai kurban. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.